Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sofiandi. Di sini saya akan menjelaskan review tentang UTS Big Data pada minggu sebelumnya. Baik, di sini ada pertanyaannya, yaitu adalah permasalahan yang sering terjadi pada Big Data. Yang pertama itu ada hacking data atau biasa disebut hacker, atau biasa melacakkan data-data yang ada, yang nantinya itu berguna untuk bisa dirubah atau disalahgunakan. Yang kedua adalah server limit, di mana semakin banyak pengguna atau user, maka di situ juga servernya akan mengalami down, sehingga servernya juga akan menjadi lemot. Baik, yang berikutnya adalah perbedaan antara analisis dan analitik. Analisis merupakan suatu proses pemodelan untuk menentukan informasi yang berguna untuk diambil kesimpulan dan pengambilan keputusan yang mendukung. Analisis data ini sendiri memiliki banyak aspek pendekatan yang mencukupi berbagai teknik dengan nama yang berbeda dan digunakan di berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial. Pada umumnya, analisis ini biasa digunakan langsung oleh tenaga ahli di lapangan. Sedangkan untuk analitik merupakan suatu proses perangkaian data yang memperjuangkan kesimpulan informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada perangkat lunak. Teknologi dan teknik analisis data digunakan dalam industri komersial yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan analisis ini merupakan bagian dari analitik. Yang berikutnya perbedaan antara big data, big information, dan big knowledge. Untuk big data sendiri itu merupakan sebuah kumpulan data yang berjumlah atau berukuran sampai besar dan beragam macamnya. Data tersebut berasal dari sebuah fakta atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Untuk contohnya misalnya data kependudukan Indonesia pada tahun 2020 sekitar 273,5 juta jiwa. Untuk big information merupakan sekumpulan informasi yang terdiri dari kumpulan data yang berjumlah besar. Sebagai contohnya presentasi penduduk di wilayah Pulau Jawa. Misalnya di Jawa Barat sekitar 56% populasi. Yang ketiga ada big knowledge, yaitu merupakan kumpulan pengetahuan yang terproses dari adanya informasi-informasi yang dijadikan decision making atau sebuah pengambilan keputusan yang penggunanya itu untuk dijadikan suatu informasi tambahan bagi khalayak publik. Untuk dari ketiga tersebut, mana yang lebih penting menurut saya adalah big data. Karena seluruh informasi atau apapun itu harus berdasarkan data dan fakta. Lanjut untuk data, perbedaan data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Untuk data terstruktur, yaitu bisa diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap, dan formulir ini disimpan dalam tabel, dan biasanya disimpan dalam bentuk Excel. Contohnya laporan penjualan barang, atau data penghasilan karyawan setiap bulannya. Untuk yang kedua, data semi terstruktur merupakan jenis data yang dimasukkan dalam tabel, tapi formatnya berbeda, seperti file JPG atau VNG, biasa juga dalam coding Excel.
itu termasuk semi terstruktur. Untuk data tidak terstruktur merupakan data yang tidak diketahui dan harus disimpan dalam format khusus karena tidak memiliki struktur tertentu. Untuk contohnya itu seperti video YouTube, isi pesan chat, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan data science dan dengan business intelligence. Data science merupakan proses analisis di mana ilmu data memerlukan ilmu komputer, teknologi, statistik untuk tujuan menganalisis data skala kecil atau besar dengan menerapkan algoritma tertentu untuk mencari data dan mendapatkan tempat data. Untuk bisnis intelijen tersendiri itu merupakan proses analisis yang menggabungkan teknologi dan strategi dengan tujuan untuk menganalisis data dan kemudian memberikan laporan informasi yang berguna untuk proses suatu bisnis. Untuk perbedaan antara data science dengan data engineer. Untuk data engineer, data yang dipersiapkan untuk menganalisis dan menggambarkan koleksi data yang kompleks dan fokus mencari model atau kolega dan model atau misalnya perusahaan berarti semua tren yang dicintai oleh kaum muda. Ini adalah proses big data yang tiap tahun ke tahun itu mengalami peningkatan mulai dari 3V, 5V, 6V, 7V sampai sekarang ada 10V. Untuk yang pertama ada volume atau ukuran. Volume ini merupakan jumlah banyaknya data yang ada seperti dari data sosial media, data bank, atau data kependudukan bertambah seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada variety. Variety merupakan keanekaragaman dari jenis-jenis data, mulai dari data terstruktur, semi terstruktur, hingga data tidak terstruktur. Untuk yang ketiga, ada velocity. Velocity merupakan kecepatan data yang bergerak masuk. Kecepatan data ini sangat membantu pelaku bisnis untuk mengetahui data yang dibutuhkan. Yang keempat, ada validity. Validity merupakan data yang benar dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kelima, ada variability, yaitu merupakan diferensiasi dari berbagai macam sumber. Efisiensinya bisa membedakan data tersebut penting atau tidaknya. Yang keenam ada veracity, merupakan kebenaran, akurat, fakta, dan data akurat untuk menentukan banyak tujuan seperti pemilihan lokasi yang strategis dan penentuan yang lainnya juga. Yang ketujuh, ada value, itu merupakan data yang bernilai tinggi untuk para pelaku suatu bisnis pada big data. Yang kedelapan, ada venue. Venue merupakan alat atau wadah yang menampung data yang masuk dari semua platform seperti data sosial media dan lain sebagainya. Yang kesembilan, ada vocabulary, yaitu merupakan data yang diolah dapat diterjemahkan oleh mesin. Yang ke-10 ada vagueness, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian data yang didapatkan, sehingga harus memilih dan menyesuaikan data yang ada untuk hasil yang diinginkan. Lanjut. Di sini ada gambar Hadoop HDFS, di mana di sini itu ada gambar name node, yaitu node utama yang mengatur penempatan data klaster, melakukan pengolahan data, dan analisis data. Kemudian ada data node, yaitu pengumpulan data, ada secondary name node, yaitu dapat menggantikan fungsi nama node apabila nama node utama mati.
Yang berikutnya ada checkpoint node dan backup node yang berfungsi untuk mengambil data dari name node untuk merekam seluruh perubahan pada data. Data yang telah diubah hanya akan disimpan di memori yang ada. Yang ke-9 ini ada gambar fungsi MapReduce, di mana di sini ada input files, ada each line space, ada map key value, ada shape and shuffle, dan ada reduce key value first, dan ada final output. Di mana di sini data satu per satu dari awalnya terpisah, kemudian disatukan dengan map key value seperti pada gambar apple, orange, mango, kemudian disatukan untuk proses clusteringnya, sehingga apple bakal ketemu apple, grapes ketemu grapes, mango, orange, dan plum, dan yang lainnya. Kemudian dari yang disatukan ini, maka lebih dipersempit lagi. Misalnya dari apple-nya ada 4 ini, bisa ditulis jadi 4. Dan untuk final output-nya bisa langsung dimasukkan, di mana ada apple 4, ada grape 1, mango 2, orange 2, dan plum 3. Untuk nomor 10-nya, di sini tuh ada k-means atau clustering, yang fungsinya itu untuk memisahkan antara kelas atau penempatan suatu di mana posisi tersebut berada berdasarkan data. Misalnya di sini itu data mahasiswa, di mana di sini terdapat 15 siswa. Di sini ada nama siswa, ada nilai UTS, ada nilai tugas, dan ada nilai UAS. Nah, di sini tuh untuk clusteringnya nilai 96, 93 sampai 85 itu tergolong kategori pintar. Untuk ada yang sedang, ada yang kurang. Gimana cara menghitungnya itu? SQRT atau akar, yaitu hasil dari penjumlahan nilai UTS dikurangi nilai clusteringnya yang ini, kemudian dipangkatkan 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian jika sudah dihitung semua, maka di sini dicari nilai terkecil untuk proses clustering berikutnya. Di mana di sini nilai terpendeknya ada di 13, berarti Andi ini ada di clustering 1, Abdul juga clustering 1, berikut juga ada seterusnya. Nah, di sini tuh untuk kesimpulannya. Jadi Andi itu ada di clustering 1, Arhan 2, dan nah, ini tuh untuk kesimpulannya, di mana clustering 1 terdapat 5 data, clustering 2 7 data, dan clustering 3 3 data. Itu untuk perhitungan literasi yang pertama. Lanjut, karena perhitungannya harus lebih dari 1 literasi, maka di sini literasi kedua, di sini itu perhitungannya masih sama, cuma di sini ada nilai penjumlahan untuk proses clustering berikutnya, yaitu yang tadi di kelompok 1, terus dibagi dengan rata-ratanya. Maka nilainya seperti ini. Nah, di sini tuh untuk penentuan klaster baru. Setelah perhitungan tadi, di mana di sini sudah dihitung, nilai terpendeknya juga sudah dihitung untuk nilai minimumnya. Maka kesimpulannya, untuk clustering 1 ada 5 data, clustering 2 ada 5 data, dan clustering 3 ada 5 data, di mana clustering 1 dan di mana literasi 1 dan literasi 2
di sini ada berbeda. Syaratnya kalau mau K-means itu antara literasi terakhir dan literasi sebelumnya harus sama. Berarti ini lanjut ke literasi ketiga. Perhitungannya sama seperti tadi. Nah, di sini ada perhitungannya juga. Di mana di sini kesimpulannya juga clustering satunya 5 data, clustering 2-nya 5 data, dan clustering 3-nya juga 5 data. Berarti di sini tuh sudah membentuk K-means-nya. Di mana kesimpulannya Andi itu berada di clustering 1, Abdul clustering 2, Arhan clustering 2 untuk nilainya ini itu cukup atau nah sesuai dengan arahan ini berarti kalau di clustering 1 itu pintar, clustering 2 itu sedang, dan clustering 3 itu kurang. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.